Tes, tes. Apa baru dua orang ini? Halo? Baru dua orang ya? Halo Mas Dimas, halo Mas Khalid. Eh, tes, tes. Iya, Pak. Ya, Iya, Pak. yang lain belum muncul atau gimana nih? Coba di mention dulu di grup. Baru dua orang ya? Ntar di mention dulu di grup. Sambil nunggu yang lain ya. Kemana nih teman-temannya? Halo ya teman-teman ya. Mas Dimas, Mas Khalid. Apa sudah siap? Enggak, Pak. Udah ya. Ini yang lainnya kayaknya belum muncul mungkin ya. Lagi pada ada halangan mungkin ya. Nggak apa-apa ya, kita mulai dua orang ya. Oke. Oke, Pak. Oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Oke, salam sejahtera buat kita semua ya. Semoga teman-teman di sini semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sedikit apapun ya. Ini sudah ada yang masuk lagi ya. Oke, marilah untuk memulai perkuliahan pada pagi hari ini. Alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Semoga perkuliahan hari ini bisa diberi kelancaran sampai nanti akhir sesi. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya persilakan. Oke, cukup. Oke, ini pertemuan ketiga ya teman-teman ya. Jadi nanti ada sedikit praktek juga sambil teori sedikit ya. Kalau kemarin kita sudah bahas soal sejarah ya, bukan sejarah sih. Jadi soal citra dari sebuah grafika komputer ya, sebuah gambar ya. Terus kali ini nanti kita bahas soal apa namanya pixel dari sebuah gambar atau sebuah citra itu sendiri ya. Sebelumnya pasti sudah tidak asing ya dengan nama pixel ya. Ada yang tahu pixel itu apa? Ya, ada. Ada yang tahu pixel itu apa? Mas Dimas, Mas Khalid, Mas Salman ya. Ini Mas Salman ya. Ada yang tahu pixel itu apa mungkin? Menurut teman-teman? Oke, saya lanjut ke materi saja ya. Ya, jadi berkaitan dengan pixel dan resolusi sebuah gambar ya. Ya, teman-teman. Oke, pixel pada intinya itu adalah dia singkatan dari. Jadi dia adalah unit dasar dari sebuah citra atau gambar yang terdiri dari titik-titik terkecil yang membentuk sebuah gambar itu sendiri atau yang ada pada tampilan layar monitor, televisi, kamera digital, atau layar gadget lainnya. Jadi semua gambar atau semua foto misalkan ya, itu terdiri dari pixel. Begitu pula dengan tampilan ya. Tampilan di monitor teman-teman, tampilan di kamera digital atau televisi, semuanya adalah kaitannya dengan pixel gitu ya. Nah, pada ujung tertinggi skala resolusi ya, mesin cetak gambar berwarna dapat menghasilkan cetak yang memiliki lebih dari titik per inch dengan pilihan 16 juta warna lebih untuk setiap incinya ya. Dalam istilah komputer berarti gambar seluas 1 inci persegi yang bisa ditampilkan pada tingkat resolusi tersebut sepadan dengan 150 juta bit informasi ya. Jadi misalkan sebentar ya teman-teman ya. Jadi itu adalah sebuah pixel ya.
Jadi kalau gambar dia punya apa namanya? Punya bentuk ya. Jadi punya format juga setiap gambar ya. Dia juga memiliki resolusinya masing-masing gitu ya. Ada panjang kali lebarnya seperti itu. Oke. Nah, begitu pula juga monitor ya atau layar yang sering teman-teman gunakan gitu ya. Dia terdiri dari ribuan pixel yang terbagi dalam baris dan kolomnya masing-masing ya. Jumlah yang eh, jumlah yang jumlah pixel yang terdapat dalam sebuah monitor dapat kita ketahui melalui resolusinya. Jadi misalkan kalau gambar itu juga resolusinya, terus monitor juga ada resolusinya. Nah, contohkan lagi nih, misalkan teman-teman mempunyai monitor, dia pasti ada resolusi maksimalnya gitu ya. Nah, kalau di monitor, misalkan teman-teman punya di resolusi di 1024 kali 768, nah maka jumlah pixel yang ada dalam layar monitor tersebut adalah sejumlah total tersebut. Nah, semakin tinggi jumlah pixel yang tersedia dalam sebuah monitor, semakin tajam gambar yang mampu ditampilkan oleh monitor tersebut. Begitupun juga sebuah gambar ya, dia punya resolusinya masing-masing. Semakin besar, otomatis juga semakin bagus atau semakin tajam. Nah, kalau di monitor dia punya resolusi maksimal, ya tidak bisa dibesarkan lagi. Misalkan kalau tadi contohnya 1024 ya maksimal di angka segitu ya. Untuk dikecilin bisa, tapi untuk dibesarkan itu tidak bisa. Bahkan gambar pun juga seperti itu. Misalkan kalau teman-teman punya file gambar ya, dia punya resolusi misalkan katakanlah 1920 kali 1080 ya udah resolusi maksimalnya di situ. Kalau dibesarkan sebenarnya bisa, tapi itu nanti jatuhnya adalah gambarnya dipaksa untuk menjadi besar. Nah, jatuhnya kurang bagus seperti itu. Tapi kalau untuk dikonvert atau dikecilkan itu tidak masalah. Nah, cuman nanti bakalan mengurangi kualitas saja seperti itu ya. Pada intinya pixel berfungsi seperti itu. Jadi dia punya resolusinya masing-masing. Untuk dibesarkan dia tidak bisa, tapi untuk dikecilkan dia masih bisa seperti itu pada intinya ya. Nah, di sini ada contoh gambar ya. Kalau gambar itu pasti terdiri dari pixel. Nah, kalau kita zoom pasti kelihatan di situ ya pixel terkecilnya dari sebuah gambar itu tadi gitu ya. Terdiri dari kotak-kotak atau titik-titik terkecil. Nah, titik-titik terkecil tersebut dia memiliki warna yang berbeda dan intensitas cahaya yang berbeda pula, seperti itu ya. Nah, karena memang setiap pixel memiliki informasi tentang warna dan intensitas cahaya yang digunakan untuk menampilkan gambar atau tampilan yang lebih besar. Jadi kalau misalkan teman-teman besarkan gitu ya, pixelnya nggak bakalan kelihatan. Tapi kalau teman-teman zoom gitu ya, nah itu pasti kelihatan kotak-kotak terkecilnya. Seperti itu. Terus intinya semakin banyak pixel yang ada di dalam sebuah gambar, semakin tinggi juga resolusinya dan semakin jelas dan detail gambar tersebut. Seperti itu ya. Jadi saat teman-teman membuat sebuah gambar, perhatikan pula teman-teman pengen bikin dengan resolusi berapa agar tidak ada kesalahan. Maksudnya tidak ada kesalahan itu kalau misalkan dibesarkan itu tidak pecah. Nah, seperti itu. Jadi tentukan dulu seberapa pixel yang teman-teman ingin gunakan. Nah, itu nanti bakalan berpengaruh buat yang lainnya. Seperti itu. Nah, ini pixel untuk di sebuah monitor ya. Jadi dia pastinya juga sama, dia memiliki pixel yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan ya untuk resolusinya. Jadi kalau ingin mengetahui kita harus tinggal dikalikan saja. Misalkan kalau teman-teman punya monitor di resolusi 1024 kali 768, maka jumlah total pixel yang ada dalam monitor tersebut adalah 786.432 pixel. Jadi monitor tersebut terdiri dari
segitu besar pixelnya gitu ya. Nah, bahkan teman-teman bisa membedakan ya. Jadi kalau monitor itu tergantung resolusinya. Bisa mulai dari Full HD, SD, Quad SD sampai ke arah 4K. Semakin besar otomatis juga semakin bagus gambarnya ya. Dan dia memang ditunjukkan oleh garis horizon dan garis vertikal. Jadi contoh di sini juga, misalkan teman-teman punya resolusi gambar dengan angka 1280 kali 960, maka total pixelnya adalah 1 juta. Nah, terus kemudian di total itu adalah 1,2 megapiksel ya. Megapiksel adalah satuan juta ya. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa kategori ya, tergantung kebutuhan atau mungkin resolusi monitor dari teman-teman yang punya seperti itu. Tapi kalau untuk gambar, untuk resolusi monitor tidak begitu pengaruh untuk kita tampilkan ya. Tapi berpengaruhnya lebih ke arah nanti lebih detail saja kalau di sebuah monitor seperti itu. Tapi kalau untuk besar dari gambarnya ya balik lagi tergantung resolusinya masing-masing seperti itu. Bahkan teman-teman juga misalkan membuat sebuah gambar ya menggunakan kamera ya, entah itu kamera handphone maupun yang profesional, dia juga punya besar pixelnya ya. Nah, itu adalah batas maksimal dari resolusi gambar yang bisa dibuat. Misalkan contohnya teman-teman punya kamera handphone, dia memiliki besar megapikselnya sekitar 40 megapiksel. Berarti gambar yang bisa dihasilkan adalah 40 juta. Iya benar, 40 juta piksel kurang lebihnya seperti itu. Tergantung teman-teman mau setting di high quality atau seperti apa. Berpengaruhnya seperti itu ya. Terus kemudian itu soal resolusi dan pixel. Nah, ini juga kualitas gambar itu ditentukan oleh pixel dot line yang menyusunnya. Nah, kalau berbicara soal pixel itu adalah untuk kebutuhan di monitor, tapi untuk dot dan line itu untuk kebutuhan apa? Ada yang tahu nggak kira-kira? Jadi ada namanya pixel per inch sama dot per inch. Kira-kira itu bedanya apa sih? Ada yang tahu nggak? Nah, jadi kalau pixel per inch itu adalah untuk satuan yang digunakan pada layar tampilan monitor atau display. Seperti itu. Tapi kalau DPI atau dot per inch atau line per inch itu adalah digunakan untuk kebutuhan apa namanya percetakan kalau DPI atau dot per inch seperti itu ya. Jadi kalau pixel per inch nanti apa namanya untuk layar monitor, sedangkan DPI untuk kebutuhan di percetakan, kurang lebih seperti itu ya. Oke. Nah, di sini ditunjukkan teman-teman apa namanya untuk DPI dan PPI itu dia memilih tergantung pixelnya ya. Misalkan kalau di sini katakanlah di gambar ini ya, dia memiliki resolusi 1 kali 1 pixel, berarti cuma ada 1 titik pixel di situ ya. Nah, berlanjut di 2,2 pixel berarti dia punya total 4 pixel di situ. Sampai di arah 100 berarti di situ ada total 100 kali 100 berapa ya? 10.000 pixel ya. Maka gambarnya bisa lebih jelas dan lebih detail lagi seperti itu ya. Oke, paham soal kaitannya resolusi dan pixel ya. Terus kemudian di megapiksel ya, megapiksel terdiri dari gabungan kata mega dan juta ya. Dia menunjukkan satuan juta dan piksel yang dimaksud adalah picture element. Nah, ini biasanya ditandai kalau teman-teman gunakan sebuah kamera, ditandai dengan
megapiksel atau berarti 1.000.000 titik elemen gambar atau 1.000.000 piksel ya. Jadi kalau 8 megapiksel adalah 8 juta piksel. Kalau 36 megapiksel berarti 36 juta piksel. Semakin besar bakalan semakin bagus. Kuncinya seperti itu. Jadi kalau bikin gambar usahakan yang paling besar ya. Gitu ya, agar kualitasnya lebih bagus lagi. Seperti itu. Karena untuk di kebutuhan kebutuhan output lainnya disarankan paling besar. Oke? Jadi itu kaitannya dengan piksel dan megapiksel. Terus kemudian di sini ada namanya resolusi sebuah piksel dan gambar. Perbedaan antara resolusi piksel dan gambar. Yang pertama adalah sesuai dengan deskripsinya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, sebuah tampilan atau sebuah gambar dia memiliki unit informasi yang bisa ditampilkan dengan namanya piksel itu tadi ya. Resolusi tadi di sisi lain berkaitan dengan ukuran piksel yang mewakili gambar. Jadi seberapa besar itu pasti punya, tidak mungkin tidak punya. Jadi kalau teman-teman bikin sebuah foto itu pasti punya resolusinya. Bahkan beli monitor pun juga ada resolusinya masing-masing. Beda katakanlah kalau teman-teman punya dimensi itu adalah ukuran ya. Ukuran dari monitor itu bisa mulai dari 13 in, terus 15 in, dan sampai ke besar-besar lainnya. Nah, kalau resolusi itu adalah seberapa piksel yang ada dalam dimensi monitor tersebut. Misalkan gini, teman-teman punya dimensi monitor itu cuman 19 in. Tapi kalau resolusinya bisa sampai ke arah besar itu juga lebih bagus lagi. Nah, misalkan dimensi tadi 19 in tapi resolusinya bisa sampai 4K. Oh, berarti dalam dimensi 19 in tadi dia terdiri dari resolusi 4K atau 4K seperti itu. Nah, jadi itu biasanya lebih bagus. Jadi bukan berarti misalkan teman-teman punya layar monitor itu besarnya misalkan 43 inch tapi dia resolusinya masih full HD berarti sama aja. Seperti itu. Jadi yang paling berpengaruh adalah bukan seberapa besar dimensinya, tapi seberapa banyak piksel yang ada dalam monitor tersebut. Nah, itu adalah namanya sesuai dengan deskripsinya masing-masing gitu ya. Nah, terus kemudian prosedur. Nah, piksel bekerja dalam kaitannya dengan ukuran gambarnya ya, ukuran gambarnya. Seperti yang tak bilang tadi, ukurannya berapa megapiksel seperti itu ya. Semakin besar jumlah piksel, semakin besar ukuran gambarnya. Nah, resolusi gambar di sisi lain berkaitan dengan kualitasnya. Semakin baik resolusinya, semakin baik pula kualitasnya. Kalau tadi kan sesuai dengan deskripsi adalah yang mewakili ukuran ya, atau seberapa besar pikselnya. Tapi ini berkaitan dengan kualitasnya ya. Ada kualitas Full HD, ada kualitas 4K, ada kualitas USD dan sebagainya. Seperti itu ya. Nah, terus kemudian peran dalam gambar digitalnya. Nah, dari sisi pikselnya memainkan peran kolektif dalam menciptakan gambar. Peran resolusi gambar adalah untuk menggambarkan gambar secara lebih rinci. Nah, ini perlu jadi catatan ya teman-teman ya. Jadi misalkan kalau teman-teman menciptakan gambar dari sebuah kamera digital profesional dan kamera handphone, dia punya kualitas yang berbeda karena memang dia punya perannya dalam gambar digital. Jadi misalkan kalau kamera di profesional ya memang dia berperan untuk bikin foto yang secara profesional. Meskipun ukuran pikselnya sama misalkan atau bahkan lebih besar ukuran piksel dari kamera handphone, belum tentu kualitas gambarnya bagus. Karena apa? Berkaitan dengan sebuah sensor ya. Jadi misalkan kalau di kamera sendiri dia memiliki beberapa sensornya masing-masing khusus untuk membuat sebuah gambar digital ya.
Tapi kalau di kamera handphone dia hanya dibekali sensor yang kecil. Meskipun resolusinya besar bukan berarti kualitasnya lebih bagus, belum tentu. Karena berpengaruh lagi kepadatan pixel dan image dari kualitas image dari gambar yang dihasilkan, seperti itu ya. Nah, terus kemudian jumlah ukuran yang ditentukan. Nah, pixel dimulai dengan angka tertentu dan menunjukkan jumlah pengukuran yang dapat menampilkan gambar di sebuah layar ya. Resolusi di sisi lain mewakili tingkat detail dalam sebuah gambar gitu ya. Jadi dia punya ukurannya masing-masing ya. Misalkan ukuran 4000 dikali 2000 atau misalkan ukuran 6000 dikali 4000. Nah, kurang lebih seperti itu. Berkaitan dengan sebuah resolusi ya gitu ya. Terus di sini juga ada jenis-jenis resolusi ya teman-teman ya. Resolusi spasial, resolusi spektral, resolusi waktu, resolusi radiometrik atau analisis radiasi. Nah bedanya apa? Ini kaitannya dengan outputnya dan inputnya ya. Yang pertama, sebentar ya, saya kamar mandi sebentar. Dari barusan kebelat ya. Oke, nah saya lanjut ya. Jadi yang pertama ada resolusi spesial itu berkaitan dengan mengukur seberapa dekat garis yang ditampilkan. Jadi misalkan kalau di resolusi spasial itu semakin padat pixel yang ditampilkan gitu ya. Jadi resolusi ini sangat dipengaruhi oleh sistem yang menciptakan citra tersebut. Tentu saja semakin tinggi resolusi spasialnya, semakin jelas tampilan gambarnya. Tapi bukan berarti itu semakin semakin bagus. Tapi tergantung dari citra yang menciptakan gambar tersebut. Nah, seperti itu ya. Nah, resolusi spektral. Nah, jika resolusi spasial terkait erat dengan garis, jenis spektral akan berbeda. Artinya, kemampuan untuk memecahkan fitur-fitur yang berkaitan erat dengan spektrum sebuah elektromagnetik. Jadi, berkaitan dengan sensor seperti itu. Jadi, misalkan kalau di kamera itu berkaitan dengan sensor. Nah, jadi ada sensor sebesar ini atau sebesar itu. Nah, itu kan tergantung seperti itu. Tapi kalau di monitor itu biasanya tergantung dia seberapa besar bisa menampilkan kecerahan, bukan kecerahan ya, menampilkan gambar secara menarik ya. Jadi secara lebih kelihatan berwarna lagi. Nah, seperti itulah contohnya ya. Itu adalah resolusi spektral. Terus kemudian resolusi waktu. Nah, resolusi waktu kalau di kamera itu kita saat merekam sebuah gambar ya, merekam sebuah video lah. Kita bilang menggunakan video. Nah, ada namanya frame per second ya. Frame per second itu kemampuan mengambil gambar mencapai berapa frame per second-nya. Semakin banyak otomatis semakin bagus gitu ya. Nah,
Kalau untuk kaitannya dengan tampilan layar itu ada namanya frame rate. Nah, frame rate itu semakin halus kita semakin besar ya, semakin besar itu berarti semakin halus kita menampilkan gambarnya. Contoh lagi nih, di sini ada yang suka ngegame nggak? Nah, biasanya kalau gamer itu dia membutuhkan kecepatan layar tampilan yang lebih cepat. Ada namanya apa namanya refresh rate atau frame rate. Nah, jadi itu biasanya ditentukan dengan skala Hz ya. 160 Hz gitu ya, 100 200 Hz. Semakin bagus berarti semakin smooth. Biasanya digunakan untuk game-game yang seperti Mobile Legends atau mungkin game seperti PUBG, dia akan membutuhkan akurasi ketepatan waktu seperti itu. Jadi saat teman-teman bergeser gitu ya, nah itu semakin bagus. Nah di handphone juga sudah ada refresh rate-nya atau frame rate-nya masing-masing ya. Jadi saat teman-teman nyekrol, contohnya ya nyekrol seperti ini, itu semakin halus atau tidak. Nah misalnya kayak gini ya, saat saya nyekrol, nah itu semakin halus apa enggak pergerakannya. Itu adalah namanya resolusi waktu ya. Nah, sedangkan resolusi analisis radiasi adalah jenis resolusi yang membantu menentukan kelancaran suatu gambar. Nah, jenis resolusi ini dapat menentukan kelancaran sistem saat menampilkan gambar dan membedakan intensitasnya. Misalkan kalau di monitor itu adalah tingkat kecerahannya. Nah, ada bisa sampai cerah banget, ada yang enggak. Sama dengan di gadget teman-teman. Nah, saat teman-teman memakai gadget itu di tempat yang terlalu terang gitu ya, intensitasnya pasti kalah dengan sinar matahari. Makanya biasanya handphonenya itu kita agak susah bisa ngelihatnya seperti itu ya. Nah, itu berkaitan dengan resolusi ya. Jadi seperti itu untuk sebuah resolusi dan pixel ya, teman-teman ya. Berkaitan dengan apa namanya pixel, teman-teman juga harus pahami seperti itu ya. Nah, sebelumnya ada yang mau bertanya dulu soal teorinya. Jadi kita berbicara soal apa itu pixel, apa itu resolusi seperti itu ya. Sebelum teman-teman beranjak untuk ke praktikum ya. Ada yang mau bertanya dulu sebelumnya? Mungkin Mas Dimas, Mas Khalid, Mas Alfiansa, Mas Salman. Oke, insya Allah cukup ya. Nah, kali ini saya akan sedikit mengarahkan teman-teman untuk belajar Photoshop ya, lebih detail lagi ya. Nanti silakan bisa diperhatikan sambil atau mungkin dicoba-coba juga ya. Kemarin sudah sempat saya share buat teman-teman semua tools-tools yang ada di Photoshop. Terus kemudian lembar kerja itu ada apa saja. Nah, sekarang kita coba manfaatkan toolsnya satu persatu gitu ya. Digunakan untuk apa, kebutuhannya juga untuk apa. Seperti itu ya. Oke? Cukup jelas teman-teman? Oke, cukup ya. Nah, nanti saya punya sedikit gambar, nanti teman-teman bisa tiru ya. Nah, ini berkaitan dengan pixel, jadi tetap ditentukan dulu teman-teman mau buat di gambar itu seberapa besar, karena itu nanti kaitannya dengan kebutuhannya gitu ya. Nah, misalkan di sini saya mau bikin kurang lebih sekitar 6.000 kali 4.000 ya. Berarti itu sekitar 24 megapiksel ya. Soalnya 6.000 kali 4.000 jatuhnya ke arah 24 juta gitu ya. Maka bikin resolusi seperti ini RGB saja, resolusinya di 722 ya. Saya create dulu. Nah, ini ya. Nah, pertama-tama teman-teman masih aman ya.
Masih aman ya? Halo, Aman, Pak. aman ya? Oke, bentar. Oke, jadi kali ini aku sedikit memaparkan sama teman-teman tools yaitu adalah tools untuk selection ya. Kita membuat sebuah seleksi. Nah, seleksi digunakan apa? Untuk menseleksi sebuah gambar. Intinya seperti itu ya. Jadi ada beberapa tools yang bisa teman-teman manfaatkan ya. Yang pertama itu ada namanya ini ya, menggunakan lasso tool, polygon lasso tool, magnetic. Nah, ini digunakan untuk kita membuat selection ya. Terus di sini juga ada object selection tool, ada quick selection tool, ada magic wand tool. Nah, ini semua fungsinya untuk kita menseleksi ya. Terus juga ada yang agak lebih expert lagi, biasanya dia menggunakan namanya pen tool ya. Nah, ini kita bisa lebih expert lagi, cuman mungkin agak susah. Nanti coba saya sedikit praktekkan ya sama teman-teman ya. Nah, ini menggunakan pen tool ya. Nah, saya punya gambar. Nah, ini nanti bisa jadi tugas teman-teman juga ya. Saya ingin tahu seberapa teman-teman bisa detail dalam menseleksi sebuah gambar ya, seperti itu. Oke, sebentar saya sarikan dulu ya, teman-teman. Teman-teman bisa di-open juga Adobe Photoshop-nya gitu ya. Terus nanti ada yang kesusahan silakan ditanyakan seperti itu ya. Saya cari gambarnya terlebih dahulu ya. Hmm. Nah, ini saya punya gambar ya. Bentar, baru ketemu satu. Terus yang lainnya. Bentar, saya carikan dulu ya. Oke. Saya kembali.
Nah, ini saya punya dua gambar ya, teman-teman ya. Dia punya resolusi yang beda-beda juga dan cuman rata-rata resolusinya tinggi ya. Nah, jadi ada satu gambar. Nah, saya ingin menseleksi gambar anaknya ini ya. Terus yang kedua, saya ingin menseleksi gambar tasnya ini. Nah, menurut teman-teman kira-kira yang paling gampang adalah menyeleksi yang mana ini kira-kira? Yang gambar tas atau yang ada anaknya? Ini saya gambar tas ya. Sama yang gambar anak. Nah, di sini ya. Oke, nah ini ada dua. Nanti teman-teman bisa sambil nyoba. Nanti source-nya saya kirim di grup ya, teman-teman ya. Bisa di-download. Sebentar ya, teman-teman ya. Eh, sebentar ya. Ini saya kirim dulu. Jadi ada ini sebentar. Coba saya kirim dulu ya. Di grup ya, nanti bisa dicek di grup ya, teman-teman. Bisa download. Kalau misalkan teman-teman kesusahan soal fotonya, nah ini nanti jadi tugas ya, teman-teman ya. Tugasnya yang pertama adalah menseleksi. Waduh. Terus saya kirimin file besarnya. Terus satu lagi. Hmm, 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 hmm.
Nah, satu lagi ini deh. Dynamics fokus. Yang nggak perlu deh. Nah, itu dua-duanya sudah saya kirim ya. Silakan di-download. Nah, pertama-tama teman-teman ada beberapa teknik ya, paling simpelnya di apa namanya di Photoshop. Cuman nanti teman-teman tergantung mau cara yang gimana. Nah, itu semua ada konsekuensinya. Ada yang cepat, ada yang lama, tapi hasilnya bagus. Ya, seperti itu ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau teman-teman untuk seleksi memang lebih gampang dan lebih mudah kalau backgroundnya yang diseleksi itu dia bersih. Contohnya di sini, nah itu biasanya lebih cepat ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan namanya selection tool ya di sini. Nah, di sini ya bisa menggunakan lasso. Bedanya apa? Lasso, polygon, dan magnetic ya. Kalau di lasso itu dia freehand ya. Jadi memang kayak ya harus gini ya. Nah, itu agak kesusahan biasanya ya. Nah, ini adalah bentuk kalau sudah diseleksi ya. Nah, itu freehand. Nah, ada kalau lebih enak biasanya menggunakan polygon lasso tool ya. Jadi dia menggunakan konsep garis gitu ya. Menggunakan garis lurus, straight lines ya. Nah, ini teman-teman bisa seleksi ya, seleksi satu persatu ya. Nanti nah ini seleksi satu persatu ya, teman-teman ya. Seperti ini. Nah, ingat kalau seleksi itu tidak boleh garisnya putus ya. Misalkan kalau teman-teman klik seperti ini, nah otomatis dia langsung menseleksi ya. Jadi tidak boleh benar-benar putus, harus benar-benar semuanya keseleksi sampai membentuk garis yang tidak bersambung gitu ya, tidak putus. Nah, ini sebenarnya caranya juga enak, cuman biasanya konsekuensinya apa? Lebih cepat ya. Cuman biasanya dia agak kurang rapi ya. Kurang rapinya gimana? Kurang rapinya itu biasanya kalau model lengkungan gitu ya, dia itu agak kasar gitu ya. Jadi memang karena dia basicnya adalah menggunakan seleksi garis gitu ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini garis-garis. Nanti kita lihat detailnya ya. Oke, ini saya secara cepat saja ya teman-teman ya. Teman-teman sambil meraktekkan juga boleh, silakan. Ini nanti jadi tugas teman-teman untuk pertemuan ini gitu ya. Nah, ini saya coba cara yang cepat-cepat. Waduh. Nah, pahami objeknya yang teman-teman seleksi, itu kira-kira yang bisa seleksi mana saja ya. Ini secara cepat saja ya. Ini menggunakan polygon lasso tool. Waduh. Bisa diikutin sampai sini? Bisa. Bisa ya. Nah, perlu zoom in, zoom out ya. Nah, ini karena memang basicnya garis, dia biasanya jatuhnya lebih kaku gitu ya. Nanti saya kasih tahu bedanya apa sih, Pak. Nah, ini sudah terbentuk namanya selection ya. Kalau biasanya kalau mau ngambil objek ya tinggal di copy paste aja.
Ya, misalkan tinggal modelnya mau diduplikat juga bisa, mau new layer juga bisa. New layer ini dia bikin di layer baru yang sudah yang sudah diseleksi misalkan ya. Biasanya tinggal di copy, paste ya. Nah, Ctrl C, Ctrl V. Oh, ini kok ada kayak gini. Oh, berarti tadi sempat ada yang pixel yang rusak ya. Nah, bedanya apa kalau menggunakan poligon itu lebih ke arah dia kan karena dia modelnya kotak ya, untuk objek yang melengkung-melengkung itu biasanya agak jatuhnya ke arah kaku ya, pixelnya jadinya cuma persegi gini. Nah, gitu ya. Jadinya memang agak kaku. Nah, itu menggunakan ini, tapi memang biasanya lebih cepat. Kalau objeknya banyakan berkaitan dengan garis, nggak masalah. Maksudnya seperti contohnya kalau teman-teman saya punya foto seperti apa ya. Nah, kalau objeknya seperti ini ya, nah itu lebih enak karena memang dia modelnya garis semua ya. Jadi menggunakan lasso tool itu sangat enak karena memang dia base-nya adalah garisnya. Tinggal gini-gini, seleksi selesai gitu ya. Dia bakalan presisi ya. Selesai, simple karena memang bidangnya semua garis. Tapi kan kalau ini tadi kan enggak ya teman-teman ya, dia bidangnya agak melengkung dikit gitu ya. Ada yang agak tegak lurus, nah seperti itu. Itu agak susah. Nah, opsinya selain menggunakan itu, teman-teman juga bisa menggunakan magnetik. Nah, magnetik itu adalah dia langsung berkaitan dengan pixel yang sudah didapat. Nah, misalkan hitam ya, dia langsung merekat modelnya kayak magnet gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Cuman di sini kalau kita bebas ngerakinya dia bakalan ini ya, eh, bakalan ya leluasa gitu, nggak enaknya ya. Jadi harus pelan-pelan tetepan. Kalau ada salah di delete gitu-gitu aja ya caranya. Nah, ini biasanya juga agak lebih enak ya. Nah, dia ngikutin pola dari pixel yang ada ya. Nah, jadi tinggal teman-teman gerakan aja sambil diklik itu nanti dia mengunci ya. Kalau teman-teman cuman gerakin, nah dia biasanya bebas ya. Jadi kalau saran saya tetap dikunci juga. Sorry ya, seperti itu sampai dan harus menyambung ya. Kalau nggak menyambung dia nggak bakalan bisa jadi seleksi nanti. Jadi harus sampai selesai dulu. Oke, saya sorry. Ya, inilah ya sampai dia benar-benar jadi ya. Soalnya agak lama nih prosesnya ya. Jadi kadang pekerjaan ini tuh kadang mengasihkan, kadang juga ini ya membosankan karena memang dia harus seleksi-seleksi gitu modelnya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini udah jadi seleksinya bentuknya. Nah, mungkin dia lebih rapi ya. Agak lebih rapi sedikit tapi memang prosesnya harus ngikutin alurnya dulu ya satu persatu ya.
Nah, itu bisa menggunakan magnetic tool, sorry. Tinggal kita copy paste aja atau Ctrl J namanya ya. Ctrl J. Nah, itu langsung dia duplikat. Nah, ini yang sudah kita haluskan ya. Nah, cuman kan kelihatan nggak terlalu halus ya, masih ada sisa-sisa pixel. Nah, tadi lebih teliti aja sih biar lebih enak. Nah, seperti itu ya. Nah, terus kemudian selain menggunakan itu ada juga yang menggunakan magic ya, magic one tool atau quick selection tool dan object selection tool. Nah, kalau object selection tool ini di semua Photoshop itu bukan di semua, hanya ada di Photoshop 2021 atau 2022 ke atas kalau nggak salah ya. Karena ini fitur baru. Nah, ini itu lebih enak karena memang dia langsung menseleksi satu objek modelnya ya. Nah, jadi dia menseleksi satu objek, maksudnya gimana, Pak? Nah, jadi teman-teman tinggal bentuk saja, bentuk lingkaran atau kotak ya. Sorry. Di sini bentuknya lasso, tak bentuk rectangle aja ya. Nek lasso dia bentuknya memang harus mengikuti ini ya modelnya. Sorry. Nah, jadi lasso, nah, teman-teman tinggal gini gitu ya. Nah, memang prosesnya agak lama. Nah, dia langsung terseleksi semuanya ya. Jadi langsung ke objeknya yang terseleksi karena kita sudah melasui. Nah, di sini hasilnya lumayan rapi, tapi ada yang kurang sedikit rapi juga. Kadang-kadang kalau pixel putih gini dia nggak kena semua gitu ya. Nanti ada caranya buat ngerapiin. Nah, ini pun juga gitu. Berarti harus menambahin lagi. Nah, jadi bisa ditambahkan menggunakan apa lasso tool dengan menggunakan ini ya. Jadi ada objek misalkan di sini mengurangin, kalau ditekan shift itu menambah seleksinya. Nah, misalkan ini menambah, menambah nih. Kalau mengurangin tinggal klik ini aja ya, subtract from selection ya. Nah, ini bisa mengurangin. Nah, tinggal mengurangin aja, misalkan, ini dikurangin, ini kurang rapi gitu ya. Nah, ini seperti ini, terus nah ini akhirnya mengurangin ya, sudah di selection. Nah, seperti itulah ya. Nah, ini bisa menggunakan object selection tool ya. Nah, tinggal ini di copy paste saja, sudah lumayan oke, tapi kadang ada beberapa aspek itu yang kurang halus ya. Nanti ada cara menghaluskannya gimana ya? Ada yang tahu nggak menggunakan apa biasanya? Mungkin ada yang pernah menyeleksi gambar itu di sini ya. Nah, ini udah keseleksi semua ya. Cukup halus tapi masih ada sedikit kasar kalau dilihat lebih detail. Seperti itu ya. Dan memang kalau misalkan kita seleksi, memang enaknya objeknya yang seperti itu tadi, backgroundnya warnanya putih dan sebagainya. Itu bisa menggunakan lebih enak, lebih gampang. Nah, itu bisa menggunakan object selection tool. Hasilnya seperti ini ya. Nah, sekarang kita coba menggunakan magic wand tool atau quick selection tool. Nah, kalau quick selection tool itu kita bisa menseleksi objek dari dari backgroundnya saja atau dari objeknya langsung. Ya, jadi bisa kita misalkan klik ini ya. Jadi nanti dia modelnya brush. Nah, dia bisa menyesuaikan dengan gambarnya seperti itu ya. Seperti ini. Nah, kadang ada yang polanya agak kurang ya, harus dikurangin ya. Ini bisa diatur. Diaturnya gimana? Menggunakan brushnya membesarkan tutup kurung kotak itu loh. Ada yang tahu nggak? Yang di sampingnya huruf P itu apa itu namanya? Nah, itu untuk untuk mengurangi besar brushnya sama memperkecil besar brushnya. Shortcutnya itu. Sorry. Tadi di sini ya. Pencet. Oke ya, bisa menggunakan itu. Terus kemudian ini ya.
Nah, jadi teman-teman bisa seleksi objeknya saja, terus langsung di delete ya, langsung di delete. Nah, otomatis objek putih tadi lebih langsung hilang ya. Seperti itu. Ini hasilnya juga cukup halus, tapi masih ada agak sedikit kasar juga. Kadang tergantung dari objeknya juga. Nah, itu ini hasil kedua dia menggunakan apa itu namanya? Menggunakan itu tadi ya, menggunakan sorry. Bentar. Ya, itu menggunakan apa namanya? Quick selection tool. Jadi dia lebih cepat. Nah, kalau Magic Wand juga sama sistemnya sebenarnya dengan quick selection ya. Kita bisa menseleksi. Oh ya, sorry. Untuk tadi teman-teman sebenarnya bisa seleksi backgroundnya saja atau objeknya saja, tergantung teman-teman maunya seperti apa. Kalau misalkan mau backgroundnya saja, kalau ini saya coba seleksi, nah background apa objeknya ya. Cuman di sini kayak agak kurang rata gitu ya modelnya ya, tinggal ditambah. Nah, jadi dia lebih ke arah toolsnya agak magic gitu modelnya ya. Ini kayaknya kalau kita seleksi buat objeknya agak susah. Mending kita seleksi backgroundnya saja. Nah, ini langsung cepat ya. Nah, seperti itu. Oke. Ya. Nah, hasilnya juga lumayan bagus, tapi agak sedikit kasar ya. Biasanya. Ini kadang bawahnya tetap nggak bisa keseleksi karena memang dia mengikuti pixel-pixelnya gitu modelnya ya. Bisa mengikuti ya teman-teman ya. Nah, ini tinggal kita delete objeknya, selesai. Ini tinggal saya delete. Ya, nah ini jadi selesai kayak gini modelnya. Ya, agak sedikit kasar ya. Sininya tetap harus kasar gitu ya. Nah, ini ada beberapa yang halus gitu ya. Nah, sebenarnya ada cara kalau teman-teman mau menghaluskan ya, caranya misalkan kayak tadi gitu ya. Nah, ini sudah keseleksi gitu ya. Teman-teman tinggal di klik kanan ya, klik kanan, terus kemudian, sorry. Ada namanya feeder ya. Nah, ini biasanya membuat lebih halus. Mana kok nggak muncul? Feeder. Oh, di sini, sorry. Nah, feeder selection. Nah, ini teman-teman bisa tulisin radiusnya. Jadi semakin besar semakin tambah halus. Jadi jangan besar-besar. Paling nggak kalau objek kayak gini antara 1 sampai 5 saja. Bisa di 2, 3, dan sebagainya ya. Ini coba di angka 2, terus aku ulang kayak tadi gitu ya. Sorry, backgroundnya belum hilang ya. Sorry, di sini aja deh kalau gitu ya. Nah, ini aku feather jadi angka 2 ya, terus aku delete ya. Nah, dia biasanya tampaknya lebih halus lagi ya, teman-teman ya. Nah, jadi pixelnya agak dihalusin, disamarin. Feeder namanya. Nah, ini tadi yang tanpa feeder hasilnya kayak gini ya, agak kasar ya. Nah, ini yang menggunakan feeder. Nah, beda ya hasilnya ya. Beda nggak? Nah, beda ya. Dia lebih kasar pixelnya. Kalau di zoom out pun juga gitu. Nah, ini lebih halus. Nah, bisa menggunakan feeder. Jadi saat kalian sudah seleksi, tinggal di feeder saja. Nah, terus ini untuk Magic Tool dan Quick Object Selection Tool dan Lasso ya. Nah, ini teman-teman ada satu lagi yang lebih expert ya. Dia lebih enak, cuman mungkin membutuhkan waktu sedikit lama. Nah, itu problemnya di situ ya. Yaitu kita menggunakan namanya di sini adalah pen tool ya. Nah, ini pen tool jadi satu persatu. Cuman di sini dia basicnya bukan cuman garis tegak lurus, tapi teman-teman bisa lengkungin. Contohnya misalkan dia per titik gini ya.
Nah, tali teman-teman bisa lengkungin, terserah teman-teman. Nah, nanti bisa dikontrol untuk menyesuaikan ya. Nah, seperti ini. Ini biasanya aku gunakan yang seperti ini. Karena aku ingin dapat detail yang lebih bagus lagi ya. Ini di sini gitu ya sampai dia penuh ya keseluruhan. Memang membutuhkan waktu yang lumayan lama ya teman-teman ya. Jadi cukup lama. Memang harus satu persatu kita seleksi. Cuman ini di sini saat teman-teman menitiki tinggal digeser dia bisa melengkung. Enaknya seperti itu. Nah, gitu ya. Nah, bisa melengkung terus per poinnya atau per ininya teman bisa atur dengan segamblang itu gitu ya. Ini ya. Sampai dia benar-benar menyatu. Ini memang membutuhkan ya lama ya. Cukup lama. Oke. Bisa mengikuti ya teman-teman ya. Siapa? Insya Allah. Oke, nanti di akhir sesi saya kasih tugas nih soalnya. Nah, ini harus detail satu persatu. Sampai dia menyatu pokoknya ya. Lumayan lama lah ya. Nah, ini memang lebih enak. Dia garisnya bisa melengkung dan sebagainya lah ya. Aku ini coba buat. Yang penting keseleksi dulu deh. Ininya gitu ya. Nah, sampai pennya itu menyatu ya teman-teman ya. Pastikan itu. Biar bisa dibuat seleksi ya. Nah, terus kemudian, nah ini ya, oke sudah menyatu. Nah, ini belum bentuk selection, ini baru bentuk menggunakan pen tool. Saat menjadi selection, nah, teman-teman harus klik kanan, terus namanya make selection ya, di make selection. Oke, nah ini di sini dia langsung muncul, mau dibuat feeder berapa. Paling enggak, misalkan kayak tadi, tak buat feeder 2. Nah, terus saya tinggal copy paste untuk gambarnya. Dia lebih kelihatan lebih detail lagi, nah, lebih halus lagi. Karena memang bentuknya kita mengikuti tidak tegak lurus, ya seperti yang tadi. Oke, Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa gunakan menggunakan selection tool yang mana saja ya, Magic Wand, Magnetic Tool, terus kemudian menggunakan pen tool ya. Nah, biasanya kalau objek seperti ini agak susah kita seleksinya ya. Kita lebih enak sih seleksi di objeknya ya. Cuman memang biasanya kurang kurang halus. Makanya harus manual. Nah, biasanya seperti ini ya. Berasnya bisa dikecilin tergantung kebutuhan. Nah, ini mesti kurang halus nih ya. Nah, karena di sini gambarnya agak ngeblur, makanya agak susah. Kalau gambarnya tajam biasanya lebih enak ya. Nah, ini biasanya kalau nyeleksi kayak gini sih saya seleksi di orangnya langsung. Kalau nyeleksi di backgroundnya itu biasanya lebih lama ya. Seperti itu. Oke, sampai sini paham? Nah, ini ada tugas buat teman-teman ya. Apa namanya? Sebentar, ada telepon. Sebentar ya teman-teman ya.
Oke, maaf ya, barusan ada telepon. Oke, seperti itu. Nah, tugas buat teman-teman ya, ini teman-teman semua di sini ya. Teman-teman mencoba untuk menseleksi dari dua gambar berbeda tadi ya, yang diseleksi. Terus kemudian dikumpulkan dalam bentuk PNG ya, di email saya ya, nanti saya share tugasnya. Jadi teman-teman ini tugasnya, ini nanti saya share. Bentar. Jadi nanti teman-teman apa namanya di seleksi dua gambar itu ya, bentuknya PNG, terus kemudian dikumpulkan di email ya. Nanti saya share emailnya sebentar ya. Oke. Jadi ini nanti saya tulisin untuk tugasnya, silakan dicatat ya. Tugas praktikum. Ya. Oke, seleksi dua foto yang sudah di-share di grup WhatsApp. Terlalu besar. Kelihatan nggak Mas Yan? Kelihatan ya? Halo? Kelihatan Pak. Kelihatan ya? Nah, WhatsApp ya. Terus kemudian save bebas menggunakan tool apa saja. Tadi ada menggunakan Polygon, Lasso, terus ada Magic Wand, sorry. Magic Wand atau pen tool bebas ya. Nah, nanti yang saya lihat adalah tingkat kerapian ya, tingkat kerapian dan kedetailan teman-teman. Terus di save dalam bentuk PNG ya, .png. Ini. Di PNG, kirim ke email rizky@itts.ic.id. Nomor 5, dikumpulkan maksimal pertemuan minggu depan. Selamat mengerjakan ya. Oke. Seperti itu ya teman-teman ya. Ada yang paham? Ya, ada yang sudah paham semuanya? Yang ini loh. Paham ya? Ini saya share di grup kelas di WA ya. Nanti mungkin yang tidak hadir bisa diinfokan kembali. Oke, sudah di-share tuh ya. Oke, sip. Ini kalau biar nggak lupa di-pin ya. Oke, jadi ini tugas pertama teman-teman. Jadi saya ingin tahu tingkat kerapian dari teman-teman semua gitu ya. Seperti itu.
Bentar. Oke, sampai sini ada yang mau dipertanyakan mungkin? Oke, kalau tidak ada, saya presensi dulu ya sebelum saya tutup. Jadi sebelumnya belum presensi soalnya. Bentar. Oke, ada 1, 2, 3, 4 ya. Mas Dimas, Mas Dimas Kusuma Arya hadir. Hadir. Terus Mas Khalid Musdar hadir. Mas Khalid Hadir, Pak. hadir ya. Terus kemudian Mas Salman Al-Farisi. Mas Salman. Halo, Mas Salman. Oke, lagi ada pembangunan di rumah. Oke, Mas Muhammad Alfiansah Ahyar hadir. Mas Alfiansah, apakah ada? Oke, yang penting hadir ya di sini ya. Oke, seperti itu. Jadi jangan lupa dikerjakan tugasnya. Minggu depan dikumpulkan ya, teman-teman ya. Saya tunggu maksimal minggu depan. Meskipun minggu depan libur, tetap dikumpulkan ya, teman-teman ya. Nanti maksimal di tanggal berarti tanggal 23 ya di email saya. Ya, itu ingat bentuknya PNG. Jangan JPEG. Kalau JPEG itu nanti masih kelihatan backgroundnya soalnya. Ya, jadi kalau PNG kan dia bentuknya sudah transparan. Ya, maksimal tanggal 22 nih. Itu pas hari raya Nyepi, tapi nggak apa-apa ya. Tetap dikumpulkan gitu ya. Oke, seperti itu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya cukupkan dulu untuk hari ini. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan ya, teman-teman ya. Selamat mengerjakan dan semangat buat teman-teman semua gitu ya. Oke, marilah untuk menutup perkuliahan pada siang hari ini. Alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita dapat hari ini bisa berkah dan bermanfaat buat teman-teman semua ya. Seperti itu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, saya persilakan. Oke, cukup. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin live dulu ya, teman-teman ya.